Nah, karena ini masalah bahasa. Karena di agama Buddha, menurut pandangan agama Buddha, tidak ada yang dibilang mujizat. Mujizat adalah jawaban, kalau maksud saya, kata mujizat adalah jawaban dari pertanyaan karena satu keadaan, dia bilang ya mujizat itu. Mujizat itu sebenarnya jawaban yang artinya aku tidak tahu. Karena dia tidak mengerti bagaimana itu jadi, aku tidak tahu. Tapi pakai bahasa positif. Kalau tidak tahu kan negatif. Dia bilang mujizat. Hebat. Nah, di sistem itu memang hal itu dibilang in quote itu mujizat. Dianggap positif sesuatu yang luar biasa. Di agama Buddha itu semua biasa saja. Jadi bagaimana itu bilang luar biasa? Karena kalau ada orang misalnya sakit lalu dibacain parita dia sembuh, ya memang karmanya begitu, selesai, the end of story. Ngomong kali kan ya. Jadi memang begitu yang main. Nah, kenapa bilang begitu? Karena prosesnya begini. Nah, itu yang dijawab. Dari dulu saya sudah katakan bahwa contoh yang muncul memang benar. Ada orang yang sudah mau mati menurut ukuran dokter. Apalagi alat yang digunakan sudah menunjukkan gejala begitu. Alat yang digunakan, apa itu namanya, bunyi-bunyi itu. Ada grafiknya tapi tahu-tahu bunyinya sudah pelan dan sudah mau mendatar. Kalau dia mendatar lalu bunyi tit, ya itu artinya bukan lewat, terminate. Dokter sudah lihat begitu. Dia sudah cek semua onderdel yang ada. Sudah geleng kepala. Nah, dia katakan sederhana saja. Karena dia ini nampaknya sudah sulit untuk sembuh. Dan dengan kondisi begini, sebaiknya dia disembayangi saja. Nah sudah, selesai. Karena ada kasus saya pernah ikuti. Dulu juga kalau salah saya sudah pernah ceritakan. Seorang anak muda naik mobil hardtop. Hardtop itu menabrak. Anak itu ada di dalam. Tapi kepalanya menghantam dinding hardtop. Pecah kepalanya. Sampai sebagian otaknya sudah ada di toples saya lihat. Dan dia koma. Dokter sudah bilang nggak bisa. Nah, udah, bacain parita. Setelah dibacain parita, ya dasar memang umat Buddha juga begitu. Suruh percikin. Oh udah, suruh kepret ya, kepret aja kan. Si bantainya ngepretin aja. Tapi ada yang bilang lagi, itu, kasih minum air parita. Air parita air aqua kan. Ya sudah, kasih minum. Nah, mau minum, nggak mungkin orang koma bagaimana minum. Yang sampai sekarang saya tidak bisa jawab itu. Maksud saya tidak bisa jawab apakah air yang masuk itu ke lambung atau ke paru-paru. Sebab cuma ambil sedotan, masukkan ke aqua, tutup di atas kan airnya ada di batangan sedotan. Baru masuk ke mulutnya. Nah airnya kemana? Dia nggak telan, saya nggak tahu itu. Orangnya koma mana bisa nelan. Lalu airnya mengalir kemana? Yang paling depan kan masuknya ke paru-paru. Nah, cuma itu yang dilakukan. Lalu bunyi alat itu mulai jadi lain. Mulai bunyinya itu seperti tadinya agak kencang dikit, pelan-pelan sudah kencang dan seperti normal. Dokter jaga yang dari balik kaca itu keluar lari cepat karena di depannya juga bunyi di ruangannya. Tadi dikasih apa? Dikasih apa? Dia lihat-lihat kok tanya. Nah, dijawab oleh si biku waktu itu. Oh, itu yang dikasih. Aqua. Ini apa ini? Ya, aqua. Boleh saya cek dulu? Silakan. Ya, bawa. Pulang-pulang kalem-kalem. Benar aqua ya? Ya, siapa yang bilang bukan aqua? So, what's going on?
Itu jadi bingung. Kok bisa begini ya? Akhirnya, ya saya sendiri waktu ikut ke situ, saya tidak tahu bagaimana proses lebih jauh. Tapi belakangan, berapa tahun kemudian, karena saya juga pergi, saya tanya itu anak dulu yang begini-begini, gimana dia? Oh, dia sudah punya anak, udah kawin. Loh kok bisa? Padahal kepalanya ini ditutup dengan aluminium atau apalah supaya jangan rusak itu otaknya. Dan otaknya entah gimana, saya nggak ngerti lah. Pokoknya dia tidak mati. Padahal menurut kedokteran secara medis mampus. Nah, sekarang what's going on? Nah, kan masalah proses. Kalau dalam bahasa yang lain bilang I don't know, tapi dia pakai bahasa positif, mujizat. Nah, kalau Buddhis, ya memang itu logika Buddhis yang akan main. Bahwa para biku atau siapa saja nanti baca parita, dan parita-parita itu adalah parita-parita manggala yang dibacakan. Dan biasanya kalau memulai parita manggala itu selalu mengundang para dewa. Ada Aradhana Dewata yang mulai dengan Samanta Cakawarisu Atraga Cantu Dewata. Semoga semua dewa di alam semesta ini datang di sini. Luar biasa. Kalau ikuti itu, undangan itu merinding. Karena semua dewa di alam semesta tidak boleh di tempat lain, mesti datang kemari. Coba bayangkan. Nah, sedangkan saya ingat, karena di otak saya bekerja lain lagi. Waktu Sang Buddha mau parinibbana, Biku Ananda duduk di depan Sang Buddha. Akhirnya Sang Buddha bilang, Ananda, kamu minggir. Ananda bingung. Kenapa Bante? Itu para dewa dari 10.000 tata surya sedang melihat saya. Kalau kamu duduk di situ menghalangi saya. Nah, sekarang kita bikin undangan, semua dewa di alam semesta ini, kalah dong Sang Buddha. Tapi juga kita tahu bahwa kita sendiri di sini kalau diundang belum tentu juga datang karena sibuk di tempat lain ya. Nah, dewa juga begitu, nggak datang semua lah. Nah, tapi at least kan dewa-dewa yang di sekitar itu ada juga yang datang. Semua juga tidak. Ada yang datang. Nah, mereka mendengar Dhamma. Karena kata-kata dari Samanta Aradhana Dewata itu, kalimat bawah itu kan bunyi, sekarang saatnya saya membabarkan Dhamma. Dhamma Sanawana Kalau Ayang Badanta. Ya, dengarlah Dhamma yang akan saya ucapkan. Jadi dengan kata lain, pembacaan parita manggala dan seterusnya itu adalah Dhamma yang diajarkan kepada para dewa. Nah, karena para dewa diantaranya bukan semua jago, tapi ada juga yang ngeritik saya. Tapi Pak, apakah dewa kalau di dalam situ semua tahu bahasa Pali? Kan pasti banyak yang enggak. Iya, saya tahu juga enggak semua bisa bahasa Pali. Tapi yang kamu nggak tahu di sana banyak penterjemah, itu aja yang persoalannya. Apa iya Pak? Ya pergi cek sendiri aja lah. Ya sudahlah. Tapi kan ada dewa-dewa di situ setelah mendengar Dhamma itu senang. Dan mereka yang punya ability untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, dewa yang turun tangan. Nah, itu prosesnya. Nggak ada yang luar biasa. Nah, sebab itu saya anjurkan di mana saja Anda berada, rajinlah baca parita. Untuk apa? Banyak efeknya nanti. Selain mengajar para dewa, yang selalu saya katakan, nanti Anda kemana-mana, dewa ikuti, dewa kawal Anda. Pacaran pun dewa kawal. Jadi kalau Anda misalnya sudah berdua-dua di bawah pontoge, banyak dewa yang lihat, waduh bos sudah mau mulai tuh. Kan kelihatan. Tapi efeknya juga lain tentu. Nah itu saya baru juga bicara itu di talk show hari Minggu yang lalu di Semarang. Itu tentang magic-magican ini. Karena ya dulu juga saya sudah pernah singgung. Saya berpendapat tuh orang lebih lama sudah tidak mau pakai magic-magican karena berlaku fair dan demokratis untuk segala hal.
Tapi ternyata kecenderungannya lebih banyak yang main begitu. Begitu ekonomi berantakan, wah cari pesugihan untuk jadi kaya. Berbahaya. Main black magic begitu, itu selalu bekerja sama dengan makhluk lain. Risikonya, kalau Anda main begitu, Anda kalau mati menggantikan si makhluk itu atau menjadi anak buahnya. Dan kapan Anda jadi manusia, nggak tahu. Yang bagaimana itu? Entah jadi tukang mau nyantet orang, mau telu orang, mau pelet orang. Nah, itu. Nah ini yang saya bilang, yang melet-melet ini yang menyedihkan. Bangga bagi si A mendapat si B. Karena B ini entah dia ganteng atau kalau wanita dia cantik. Bangga kalau dapat. Dia bisa dapat memang. Lucu juga tuh permainan game itu. Tapi coba bayangkan. Kalau dia dapat jadi istrinya atau jadi suaminya. Tapi hasil pelet. Itu berarti si suami atau istri itu. Sejak dia kawin itu robot. Nggak ada cinta di situ. Hambar semua. Dan satu waktu kekuatan pelet itu hilang, dia sadar. Dia kaget itu. Kalau dia wanita, kenapa saya tidur dengan kamu? Bingung dia menjerit-jerit karena apa? Begitu dia sadar, dia nggak pakai baju. Ya maklum lagi bikin PR. Tahu-tahu ada anak lari-lari. Mama kenapa mah? Kok saya punya anak? Jadi sudah lama kita begini. Ya memang sudah 10 tahun loh. Kamu kan laki-laki yang paling saya benci dari dulu. Kok bisa begini? Berarti kamu main yang nggak bener lagi. Lebih benci lagi dia. Nah, bahagiakah Anda kalau begitu? Kamu kan dulu waktu kawin kamu peletin kan? Istri kamu itu. Tapi nampaknya menurut laporan kamu saling pelet. Jadi itu gilanya di situ. Nah begitu. Tapi peletnya cuma saling tatap pakai mata. Nggak pakai yang lain-lain. Cinta suci kau ya. Nah itu, hati-hati. Terlalu banyak orang bermain. Ada orang saya kenal. Dia itu keterlaluan. Saya suka bilang dia keterlaluan orang itu. Tapi saya tidak maki-maki. Cuma kasih tahu sama orang yang dekat dengan dia. Bilang sama orang itu berhenti. Main-main jenglot. Tahu pernah dengar jenglot kan? Jenglot itu macam. Ini kebesaran. Seperti patung. Saya tidak lihat langsung itu jenglot itu. Pernah saya lihat di televisi, tapi saya lihat langsung. Orang itu pelihara. Itu seperti patung. Emang patung kalau dilihat patung kecil aja. Tapi ada syaratnya. Dia suka makan dan itu darah. Darah itu mesti dari ayam hitam atau kucing hitam. Pokoknya yang hitam-hitam. Siapa yang pakai baju hitam di sini? Ya saya juga ada hitam-hitamnya kan ya. Nah, sudah itu pada waktu tanggalnya dia harus makan, itu dioleskan ke bibir atau ya ke mulut patung itu. Dan ada teman yang lapor itu yang bilang, ngeri, karena mulut itu seperti bergerak lagi ngisep darah itu. Aneh juga. Nah, jadi saya bilang, waduh, itu kan dia makhluk main dengan makhluk lain. Nah, jadi saya tegur. Orang ini lapor, kasih tahu sama yang bersangkutan. Saya bilang itu kewajiban moral saya. Saya kenal dia. Saya tahu nanti akibatnya jelek. Jadi lebih baik dia berhenti. Stop, udah cukup. Hentikan itu. Cuma kalau sudah main itu namanya tekan kontrak. Udah sulit. Dan dia sudah dikuasai oleh makhluk lain. Karena main jenglot begitu ya bukan jenglot yang jadi makhluk yang ada di situ. Nah ini yang susah. Jadi ada kalanya saya lihat orang itu. Dia berperilaku bukan dia lagi. Sudah makhluk lain yang kuasai. Ya kasihan. Tapi betapa kagetnya saya dengar jawabannya. Masa bodoh. Pokoknya yang penting saya berkuasa dan kaya. Mau jadi jenglot sekalipun. Itu urusan nanti. Ya orang kalau sudah nafsu sudah.
kesenangan dan bagaimana, ya memang begitu. Kita mau ngomong apa? Tapi bagi saya terbebas dari kewajiban. Kewajiban saya memberitahu sudah disampaikan. Dia mau bagaimana lagi? Oh, saya pakai bahasa Jerman jawabnya. Sekarepmu. Terserah dia aja. Mau jadi apa? Pokoknya yang penting kewajiban saya sudah kasih tahu. Ayo mau bikin apa? Ya terserah aja lah. Dan jangan bawa-bawa saya lagi. Saya sudah tidak bersalah untuk itu. Padahal saya pun tidak campur dia, tidak tegur dia pun tidak apa-apa. Tapi karena saya kenal, saya harus kasih tahu. Kewajiban moral. Nah, tapi dia tidak mau. Jadi hal-hal yang konyol-konyol begitu, kalau Anda miliki atau kira-kira mau begitu, yang penting dapat yang Anda inginkan. Sekali lagi, saya yang memohon Anda, hentikan itu. Karena nanti di masa depan bahaya. Berat untuk Anda. Jadi kembali pada topik itu bahwa adakah mujizat di balik parita? Ya boleh dikatakan akan terjadi suatu hal yang tidak biasa atau luar biasa. Tapi sesungguhnya di Buddhis itu hal biasa. Tidak ada yang aneh kok. Cuma yang saya khawatirkan, apabila termasuk umat Buddha juga mungkin bisa lakukan itu. Bagi orang yang punya kemampuan berhubungan dengan makhluk lain terutama, main-main pakai itu untuk mengkonversi orang agama lain untuk menjadi Buddhis. Pakai ilmu itu. Jangan lakukan itu. Bikin malu. Apa sih yang mau dicari? Untuk bangga supaya umat jadi lebih banyak. Tapi caranya begitu. Mengambil orang-orang jadi robot. Karena bukan kemauannya pribadi, kita bikin sampai dia jatuh cinta. Sama aja dengan dipeletin. Jangan lakukan. Saya dengar ada yang suka begitu. Ada ajaran tertentu yang begitu. Tapi umat Buddha jangan begitu. Karena kalau main begitu, nanti dari kelompok mereka juga tahu, makan terjadi perang batin. Wah, pelet lawan pelet nih nanti. Akhirnya jadi pelet ikan yang muncul. Ya, pelet kasih makan ikan. Nah itu. Nah, saya coba lobat dan saya bengkokin sedikit. Kenapa para biku dilarang untuk menunjukkan kekuatan batin? Karena kalau biku lakukan itu, ada yang lihat, ada yang iseng balik menyerang. Nah, ini bahaya. Nah, biku kalau dia tidak kuat, mati. Dihantam oleh orang lain. Nah, sebab itu biku-biku dilarang menunjukkan. Dia bisa tolong orang, begitu dia tolong dia pergi. Tapi jangan nanti dia bilang, kalau bukan saya tolong dia, dia mati. Ada yang lihat, oh kamu tuh yang tolong. Oh, dia kirim rudal nanti. Nah, perang rudal itu nanti. Tapi konyolnya banyak umat Buddha juga senang itu yang gitu. Ya, coba dia nggak kaya kok tiba-tiba jadi kaya, kan asik ya. Nah, sekarang yang jadi persoalan bagi saya adalah orang yang sudah main itu harus putuskan kontrak. Nah, itu berat lah. Tapi saya memperhitungkan sistem yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Dia harus function. Itu kuncinya. Tapi tidak tahu berapa banyak. Karena kontrak ini kontrak mati. Itu yang paling susah. Nah, kita tidak tahu ya. Tinggal coba aja. Syukur-syukur kalau permainan begitu lalu dia mendapat akibat. Dia dihantam balik. Dia tidak mati. Karena cuma cukup setengah mati. Andai kata. Nah, itu sangat menyedihkan. Sudah jangan terdiamlah semua. Kok semua jadi diam? Ya, ini pengantarnya dulu. Ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada ya. Silakan meditasi, saya pulang. Tembakan penjaga gawang yang tembak dari belakang. Ya. Saya kurang ngerti itu Reiki itu. Karena itu bukan, ya itu dibilang Buddhis, tapi saya bilang pseudo Buddhis itu. Bukan Buddhis seperti yang tertulis di kitab suci. Reiki. Karena kan kalau Reiki itu kan belajar seperti itu sebetulnya kan dari kayak menurut ajarannya sih dari Usui Tibetan ya.
Ya. Nah, ya terus dikembangkan jadi ada banyak simbol dia Pak Cornelis. Jadi ada simbol untuk nguatin, simbol untuk membersihkan, terus simbol untuk semacam jembatan ke masa lalu atau ke masa depan gitu. Terus alirannya juga banyak. Makanya saya tuh ingin tahu sebetulnya kalau belajar Reiki itu apakah berhubungan sama makhluk lain apa enggak itu. Karena mantranya tuh gini, simpel. Dia bilang kalau kita bikin simbol itu terhubung dengan energi ilahi katanya. Jadi saya pikir apakah dengan makhluk lain apa bukan tuh ya? Saya tidak tahu. Ya. Kamu mau bilang saya goblok, saya terima aja. Oh enggak. Karena bidang itu bukan bidang saya. Ya. Saya tidak kuasai. Daripada saya ngomong salah, celaka saya nanti. Sudah tahu-tahu bego kok masih bercerita lagi. Jadi lebih baik saya menyerah. Jawaban saya, mujizat. I don't know. Ya. Ya makasih Pak. Kasihnya diterima. Baik, yang lain silakan. Ya. Namo Buddhaya. Sebelumnya kan gini, saya lihat kalau orang baca parita atau ya seperti menyembuhkan orang sakit seperti Bapak bilang tadi, kenapa orang baca parita itu istilahnya mentransformasikan itu ke benda air gitu? Kenapa nggak ke makanan, ke kue atau ke buah gitu? Apakah ada yang bilang juga apa benar menurut penelitian air itu bisa menyerap kata-kata itu benar apa enggak gitu? Ya terima kasih. Ya itu tanya si orang Jepang yang tulis buku itu The Secret of Water. Kan menurut penelitiannya bilang begitu. Tapi begini, karena kita bicara spiritual jadi tidak serumit yang buku tersebut. Sejarah pemercikan pakai air itu muncul pada waktu di Westphali diserang penyakit semacam tipes, kolera, dysentery. Dan begitu banyak yang mati. Jadi di jalan-jalan banyak mayat bergelimpangan. Dan musim panas yang terlalu panjang. Jadi lalat dan macam-macam itu sudah. Ya kalau mayat sudah membusuk. Mayat manusia kalau sudah membusuk. Busuknya lebih busuk daripada tikus mati. Kenapa? Protein manusia kan bagus. Dan kalau busuk baunya bukan main itu. Nah. Sang Buddha diundang, dia datang ke Wesali. Lalu Biku Ananda, tapi itulah jagonya Biku Ananda. Diajarin untuk membacakan Ratana Sutta. Tahu kan? Parita Ratana Sutta. Nah, itu yang diajarkan. 14 bait itu. Tapi Biku Ananda, satu kali Sang Buddha bilang, dia hafal. Langsung. Sang Buddha memberikan patahnya, ada air. Jadi dia keliling kota Wesali itu sembari memercik air itu. Baca parita sembari memercik. Padahal terang benderang, tidak ada awan. Tiba-tiba mendung dan hujan lebat. Sampai banjir. Air cukup tinggi. Sehingga mayat-mayat yang berkelimbangan di kot, di jalan, mengapung. Nah itulah. Terbawa oleh arus banjir itu sendiri ke Sungai Gangga. Kota jadi bersih. Dan memang disebutkan, begitu Biku Ananda kepeting begitu, banyak juga asura yang lagi berpesta pora, lagi makan manusia. Tapi begitu kena air begitu, mereka langsung diam dan pergi. Nah itulah cerita kepret-kepretan. Dan itu pernah ditanyakan oleh Biku Narada, siapa yang pernah ketemu Bante Narada? Tapi ingat Bante Narada itu meninggal tahun 83. Jadi pasti mesti ketemu tahun 70-an atau sekitar tahun 83 itulah. Dia pernah kritik saya dulu. Ya saya tidak pakai nama Korneswawar dulu. Dia bilang, Agabalo, dari mana kamu belajar kepret-kepret begitu? Kan Sang Buddha nggak ajar. Saya cuma bilang, masa Bante lupa? What? How come I forgot? Itu Ratana Sutta. I see. Cuma gitu-gitu. I see. Kalau I see kan aku lihat. Tapi maksudnya ya dia mengerti.
Itulah. Karena orang Sri Lanka tidak biasa kepret. Orang Sri Lanka kalau baca parita, dia cuma pakai benang, lalu nanti dia ikat-ikat dengan benang. Tapi kalau orang Thai, nggak pakai benang, yang lebih gampang dia cari air, kepretin. Jadi sejarah kepret-kepret di situ. Nggak dikasih makan yang kamu tanya tadi. Kenapa nggak kasih buah aja ya? Nah, lain kali kalau begitu saya usul. Habis begitu selesai buah ini dibagi-bagi kasih. Atau kalau banyak pakai permen sekaligus ya. Nah, gitulah. Tapi sebenarnya logikanya ya bisa aja lah. Dengan makanan juga boleh. Tapi memang populer tuh air sih. Nah, ini cerita konyol saya, tapi jangan minta sama saya sekarang. Begitu. Ya, ini cerita lama ini. Cerita tahun 70-an. Saya pergi ke satu kota. Ya, waktu itu masih Kaipang. Jadi, datang ke kota itu. Ada bapak, ya, seorang kakek yang datang. Dia bilang anak laki-lakinya sudah kawin, tapi punya anak perempuan. Saya tidak peduli dengan anak perempuan saya. Dia juga sudah punya anak. Tapi yang penting kan keluarga. Tapi kalau anak saya cuma punya anak perempuan aja, habis keluarga itu sama saya. Berarti saya ini nanti diklaim sebagai puhauren. Waduh, jelek bagi keluarga saya. Kunci-kunci cerita panjang apa? Minta anak. Supaya punya cucu laki-laki. Saya masih bingung mikir gimana ini caranya ini orang ini. Tahu-tahu ada upasika Tasila di situ, nyeletuk. Wah Pak, sudahlah gampang aja. Undang aja Bante ke rumah besok. Undang makan aja. Ya, undang-undang boleh, tapi kan beban mesti kasih anak. Bagaimana mau kasih anak? Kalau biku kan nggak boleh bikin anak. Kenapa dia mau minta pinjam dulu? Tapi kalau pinjam biku, kalau biku brengsek ya pas melakukan ya bukan biku lagi dia. Itu bukan keluarga dia kan? Bingung juga. Ya sudahlah. Esok paginya dijemput. Sampai di rumahnya apa yang terjadi? Saya melongo. Karena ember begitu banyak di situ. Banyak, ada air juga. Loh, apa ini nih? Saya tanya sama si upasika Tasila. Itu ember buktinya apa? Oh ini tuh untuk masak. Ember itu untuk mandi. Oh iya. Ya biar satu keluarga itu mandi dulu lah sebelum bikin PR katanya. Udah itu suruh kepret juga kamar. Ngapain mesti kamar dikepret? Iya kan mereka mau bikin anak sini. Supaya jadi. Ya believe or not, tapi kalau cuma kepret apa susahnya kan? Oh, udah kepret aja lah. Tapi believe or not story. Kira-kira ya memang ya 10 bulan kemudian lah. Datang waktu itu masih pakai surat kilas khusus. Dulu kan ada kilas khusus. Kalau sekarang kan cukup SMS aja. Terima kasih Bante. Anak yang Bante berikan sudah lahir. Buset. Itu siapa yang kasih? Saya juga tak pikir kasih. Ya karma dia lah. Cuma ya dia berbuat baik, berdana dan seterusnya dan seterusnya. Dan baca parita di situ memang. Nah, apakah itu luar biasa? Ya karma, jangan main nih. Ya, yang lain silakan. Lu kok natap saya malu loh ditatap-tatap. Ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pak, sebelumnya gue pengen tanya sebelum Bapak apa nih? Aduh gugup. Pelan-pelan kalau ngomong. Ya. Kalau kepingin tanya berarti belum bertanya, baru kepingin kan? Bilang aja saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya gitu dong. Sebelum Bapak jadi agama Buddha tuh
sebelumnya tuh Kristen ya. Kristen ya. Iyalah. Terus Kenapa jadi Buddha? iya. Jadi itu pertanyaannya yang saya sebutkan tadi. Gini Pak, soalnya Bukan begitu kan? bukan begitu. Soalnya gini, koko gua dari Buddhis tuh ubah jadi Kristen, dia udah pindah begitu. gitu. Ya dulu sudah pernah saya jawab itu. Tapi tidak apa-apa. Umat Buddha biasa. Dutiyampi, tatiyampi. Nah begini. Persoalannya itu cuma sederhana. Itu main pola pikir. Biasanya kalau seperti orang agama itu ditanya, apa kamu yakin dan percaya bahwa kamu pasti akan diselamatkan? Pasti! Itu ceritanya. Jadi selalu keyakinan itu yang dipegang. Nah, satu waktu saya mau menginjili orang Buddhis. Nah, orang Buddhis, saya mau injili dia supaya dia jadi Kristen. Jadi saya berdebat dengan dia. Lalu sudah berapa hari kita berdebat, dia tanya sama saya, apa benar kamu yakin kamu akan selamat? Ya, pasti. Karena itu janji dia. Kamu pikir baik-baik dong. Kalau baru janji itu belum fakta. Wah, dia bilang begitu saya kaget. Iya juga ya. Saya bilang, kalau kamu bilang pasti, saya tidak terima. Dia katakan. Tidak ada kepastian. Karena itu baru janji, baru tertulis. Tapi kamu janji itu kan kamu udah dengar sendiri. Ya memang saya bilang, tapi itu keyakinan saya. Oh, kenapa? Keyakinan kamu sebesar apa? Saya kan masih muda waktu itu, ngomongnya juga belak-belakan. Keyakinan saya sebesar dari ujung rambut sampai telapak kaki saya. Sebesar ini bohongnya. Saya bilang yakin, dia bilang bohong. Saya kesel waktu itu. Saya bilang, Bapak bagaimana bisa buktikan bahwa saya bohong? Ini kan soal keyakinan. Individual interest, nggak bisa Bapak buktikan. Bisa. Saya buktikan kamu bohong. Saya itu kaget. Apa kalau keyakinan bisa dibuktikan? Tidak usah yang keyakin itu gak susah-susah. Kalau jatuh cinta bisa dibuktikan. Cinta itu bisa dibuktikan. Enggak apa. Bisa. Ada nona yang kita bilang meme wah ini. Dia juga suka sama kita. Langsung bilang buktikan. Itu artinya minta ditangkap. Begitu ditangkap, habis ditangkap, tempeleng lagi. Loh, kenapa kamu marah? Kamu memang brengsek. Apa salah saya? Kenapa baru sekarang bilang begini? Udah lama tunggu tuh. Kenapa? Wanita itu manusia misterius banget. Ya, itu saya yang bilang. Loh, kok setuju? Buka kartu dia. Ya sudahlah, kita kan itu cuma bengkokan cerita saya. Jadi, dia bilang, saya akan buktikan bahwa kamu bohong. Saya bilang, buktikan. Kalau bisa. Lalu dia katakan, karena berdebat itu, ada meja, ada asbak. Dia bilang apa? Goyang asbak ini berdasarkan keyakinan kamu. Saya jawab cepat. Mana mungkin saya goyang asbak berdasarkan keyakinan? Celaka. Jawaban yang mematikan saya. Kan di Injil Yesus bilang, kalau keyakinan kamu sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung itu ke sana. Keyakinan sebesar biji sawi aja bisa pindahkan gunung, masa sebesar tubuh kamu asbak nggak bisa goyang? Mati gua. Saya betul-betul sakit hati, marah saya itu. Tapi nggak berdaya, dia bilang bener. Wah, dia di atas angin sekarang. Hantam saya habis-habisan. Saya nggak berdaya. Nah, karena itu sudah sekitar jam 2 pagi. Karena berdebat tak lama. Mulai jam 8. Ya, cuma sampai ayam berkokok di pagi hari kan. Sudah berapa malam begitu. Tahu-tahu dia bilang,
sebentar ya, saya ke kamar mandi dulu. Saya bilang silakan. Dengan pengertian, dia pergi, aku akan berpikir cepat. Cari dalil-dalil atau apalagi, balas menyerang. Tapi celakanya dia tidak pergi-pergi. Dia cuma lihat begini, ada kayaknya garuk-garuk begini, lihat begini. Sialan ngeledek saya bilang. Akhirnya saya nggak tahan, saya yang tanya dia. Bapak bilang tadi mau ke kamar mandi, kenapa belum pergi? Dia langsung tanya, kamu tahu apa yang saya akan lakukan? Dia tahu, apa? Ya kalau nggak kencing dia pasti berak. Gitu. Saking keselnya kalah. Dia malah tertawa. Masa di kamar mandi? Di mana kalau di kamar mandi mau berak? Enggak, saya nggak mau berak. Juga nggak kencing kok. Bukan buang air. Saya mau ambil air bawa kemari. Saya bilang, untuk apa? Kamu tahu kan di kamar mandi itu ada ember yang besar. Saya bilang, saya tahu, saya lihat. Nah itu, saya mau isi air itu setengah ember. Saya taruh di samping kaki kamu. Saya jawab, saya nggak perlu cuci muka, saya belum ngantuk. Orang kalah mana mau mengantuk kan, lagi marah. Tapi senyum-senyum, munafik dikit lah. Nah, sudah itu, saya bilang, bukan, saya tidak akan suruh kamu cuci muka. Enggak. Taruh di samping kaki kamu. Ya untuk apa? Masa kamu tidak mengerti? Apa itu? Saya tidak mengerti memang. Saya bilang, apa itu? Wah, masa kamu tidak tahu? Langsung saya naik daun lah. Itu hebatnya agama. Ya itu tadi mujizat juga. Itulah mujizat. Di agama Kristen, agama saya ada begitu. Agama Buddha bisa apa? Ya karena waktu itu saya bego, nggak tahu agama Buddha itu apa. Nggak tahu raja kekuatan batin ada di situ. Saya nggak tahu. Lalu dia sambung begini. Kamu tahu nggak cerita itu? Dia jalan di atas saya. Saya bilang, bukan tahu lagi. Saya hafal ceritanya. Saya bilang begitu. Nah, waktu dia lagi jalan, apa yang jadi? Ya murid-muridnya lihat. Bilang, tuh guru datang, guru datang. Dan mereka terpesona karena dia jalan di atas saya. Lalu apa yang jadi? Ya, murid-muridnya semua kagum. Lalu, murid siapa yang mau ketemu dia? Saya bilang, Petrus. Nah, Petrus turun dari kapal, keluar dari kapal, dia mau turun. Tapi begitu Yesus sudah dekat, dia turun, kaki dua sudah keluar, pas dia mau berdiri, ya kelelep. Yesus bilang apa? Aduh, saya juga hafal kata-katanya. Yesus bilang, karena keyakinanmu masih kurang. Nah, sebab itu saya mau bawa air. Kalau memang keyakinan kamu sudah sebesar tubuh kamu dari telapak kaki sampai ujung rambut, saya suruh kamu berdiri di atas air itu. Iya kan? Bisa kan? Ya, saya pergi dulu sekarang. Langsung saya bilang, Pak, nggak usah. Kaki saya pasti basah. Iya, kamu tertawa sekarang. Saya sakit hati waktu itu. Pukulan telak. Marah banget saya, tapi tidak berdaya. Karena logikanya itu. Kalau memang keyakinan sudah betul-betul penuh, nggak kurang lagi, ya bisa berdiri di atas air lah. Itu yang dia kerjain sama saya. Jadi memang waktu dia tanya, apa yang dia katakan, saya sudah mau menangis sebenarnya itu. Sialan, kena lagi gua. Tapi nggak berdaya. Nah itulah sebabnya saya belajar agama Buddha. Tadinya bukan tujuannya mau jadi Buddhis, bukan. Mau cari kelemahan agama Buddha di mana supaya gua tabok dia. Cuma konyolnya, ya bilang konyol tapi itu positif bagi saya akhirnya. Saya baca buku Hukum Karma Buddhis. Penyusun Biku Silacara. Ini sudah lama, tahun 60-an ini. Coba saya baca. Saya masih ingat pengarangnya. Nah, itu Biku Silacara adalah orang Jerman. Kira-kira kalau orang Jerman agamanya dulu apa? Sama aja. Jadi begitu baca itu, terpukul habis-habisan di situ. Malah jadi mengerti. Misalnya, kenapa orang lahirnya? Karena hukum karma yang dibahas. Kenapa sekarang orang lahir jadi kaya? Ada yang lahir miskin, ada yang cacat, ada yang ganteng, ada yang cantik, tapi ada juga yang jelek. Kenapa itu semua terjadi? Kalau dulu dibilang, itu adalah cobaan Tuhan. Orang sudah jelek dicoba. Mana tahan dong dia?
Atau kalau sampai sudah kena tsunami, oh itu cobaan. Udah mampus kok cobaan. Tapi waktu itu tidak ada tsunami sih. Tapi begitu saya baca-baca itu, saya terpukul sendiri karena memang dulu saya suka juga tanya sama pendeta. Kenapa jadi begini kalau memang dia pengasih dan penyayang? Bikin rata semua lahir, rata semua. Muka sama, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Rata semua. Tapi dunia jadi kacau ya. Mau cari suami istri yang mana, ya semua sama. Nah, tapi kenapa jadi beda-beda? Karma yang bikin. Jadi adil. Tuhan tidak bersalah. Lebih lama lebih tertarik belajar. Dan kurang ajarnya nih umat Buddha juga saya bilang. Begitu ketemu satu waktu karena cari-cari buku, saya datang ke wihara. Ketemu dengan orang ini yang berdebat dengan saya. Dia cuma tanya, sudah sering datang kemari? Ya, sudah berapa kali? Oh gitu, dia pergi. Enggak disambut, enggak dipuji, enggak diapa-apain. Padahal kalau agama lain, begitu muncul, wah ini saudara kita yang baru. Saya perkenalkan. Semua tahu kan. Ini, ya bukan maksudnya mau begitu, tapi dicuekin. Jadi kalau dilihat sistem marketingnya payah. Nah cuma ya orang di Anggrek ini marketingnya luar biasa, dia berani begini-begini. Jadi itu ayat 2 itu yang bikin saya KO. Satu tentang Yesus jalan di atas air itu. Jadi kalau ada orang yang cerewet macam-macam sama kita, coba aja tanya aja keyakinannya sampai apa sih? Pasti. Nah, udah bawa aja ember, berdiri situ. Atau bilang korek api ini bergerak berdasarkan keyakinan kamu. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kamu cuma mulut besar saja. Fakta nggak ada. Nah, ini nggak main-main. Memang begitu rumusnya. Kalau bilang itu tafsiran, ya sudah semua ajaran itu tafsiran. Nggak ada yang benar kalau begitu. Iya kan? Kalau logikanya begitu. Sudah, kamu pulang ketemu koko kamu langsung bilang begitu. Kalau dia marah bilang Pak Wawor yang bilang aja. Ya, yang lain tuh gimana? Enggak. Oh, sini dulu. Ini yang lebih dulu di belakang ya, let's on. Selamat malam Pak. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya ada pertanyaan nih. Mungkin ya, memang kalau bertanya ngapain gitu. Kalau mau tanya tapi saya mau cerita dulu. Mungkin agak panjang. Iya. Mungkin bisa nambah pengalaman sama kewaspadaan juga. Sharing dengan yang lain. Ya, beberapa hari yang lalu saya dapat teman kantor ya. Dia punya teman lagi. Beberapa waktu yang lalu itu dia kena hipnotis. Nah itu kejadiannya di daerah Permata Buana di Puri ya. Jadi kasusnya ini hampir sama gitu. Ada beberapa orang yang ngomong sama. Jadi awalnya itu pagi-pagi ini dia lagi ibu-ibu kan. Dia lagi jalan pagi-pagi. Nah terus tiba-tiba dia diparanin sama satu orang keluar dari taksi. Terus ini turis gitu, kayak seperti orang Malaysia gitu kan. Nah terus dia nyapa ibu ini, terus dia numpang nanya gitu, Bu, ini nggak tahu alamat ini nggak gitu? Dia mau nyumbang nih ke gereja gitu. Nah terus saya ditipu tuh sama taksi karena saya tanya ke tukang taksinya, tapi tukang taksinya nggak mau kasih tahu gitu. Waktu itu dia kasih berapa $100 atau berapa gitu kan. Nah terus ibu itu kan kaget, oh besar sekali mister gitu kan. Nah terus setelah itu tiba-tiba datang satu orang, dia ngaku dari BCA. Nah terus si mister ini ngasih tahu ke ibunya, ngebuka satu tas gitu kan. Nah tas itu isinya dolar semua. Nah si ibu ini kan kaget kan. Terus dia ngomong, mister banyak sekali uangnya gitu kan. Terus ini mau buat apa mister? Oh ini mau disumbangin gitu. Nah terus akhirnya dia komunikasi terus. Terus diajak, ibu ini diajak untuk ke BCA mau nukar dolar yang ini. Nah tapi kenyataannya
si ibu ini kayaknya udah terpengaruh hipnotis juga, padahal nggak lewat nggak lewat sentuhan atau apa, hanya dalam kata-kata gitu dia bisa ikut gitu. Waktu itu dia kan punya ini SDB ya, Safe Deposit Box di Cikokol. Nah terus dianterin, dicairin di sini di daerah Intercon. Nah terus setelah itu udah dikuras semua, dia dilepas ibunya. Bu, saya mau beli buah nih gitu, tolong dibeliin di Johnson Superindo di Intercon. Nah terus akhirnya setelah itu baru ibunya sadar gitu, loh kok si Mister kemana gitu, udah ninggalin gitu. Nah ternyata pas sadar deposito dia udah habis semua. Nah dari situ terus di kantor kan ngomong-ngomong gitu kan, bicara-bicara tuh ada yang ngomong seperti ini. Iya gimana ya, zaman sekarang ini banyak penipuan kan, menghalalkan segala cara. Nah terus timbul pertanyaan dari segi agama gitu, itu gimana untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Ya mungkin saya pribadi kan Buddhis, saya juga agak bingung juga untuk menjawab pertanyaan itu. Nah mungkin saya minta pendapat dari Bapak, kira-kira untuk mencegah hipnotis itu seperti apa gitu. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini mungkin sudah Tati Yampi ya, bukan Tuti Yampi lagi. Yang dibilang hipnotis dengan kejahatan-kejahatan begitu bukan hipnotis. Cuma memang polisi mengatakan itu seperti hipnotis. Itu sudah dibahas di televisi juga. Tapi ini sebenarnya permainan kebatinan. Dia pakai makhluk. Jadi kalau di Jawa Timur itu biasa disebut ilmu gendam. Dia pakai ilmu. Itu main black magic. Nggak usah disentuh. Orang aja pacaran jatuh cinta cuma dipandang kok. Ya kan? Dengan pandangan mata atau dengar suara. Malah baca SMS aja langsung yes. Sudah jawab yes. Cuma SMS aja itu. Asal tahu dari dia. Jadi permainan kebatinan itu luar biasa. Nah yang penting bagaimana kita itu supaya tidak diserang. Itu tadi saya sudah kata. Rajin baca parita. Supaya Anda pergi kemana-mana terus. Banyak dewa yang melindungi Anda. Kan tadi saya sudah ngeledek. Sampai Anda pacaran pun di bawah pohon toge. Banyak dewa yang lagi lihat Anda itu. Sudah mau mulai. Kalau anak saya bilang ada mau mulai patuk-patukan. Tuh. Jadi kalau Anda pergi begitu. Ada orang lain yang mau kerjain Anda. Ya bawa makhluk lain. Tapi begitu banyak lihat bodyguard yang mendekati Anda ya. Tentu bodyguard juga nggak akan main-main. Mereka bilang ini Lause, ini guru ini. Masa mau dikerjain oleh makhluk ini? Tanya sama makhluk itu, dia pakai bahasa dewa. Udah pernah dengar bahasa dewa enggak? Kira-kira bunyinya gini, hey you, what do you want? Jadi dewa-dewa pelindung kita yang kita ajarin baca parita itu terus-terusan. Mereka kawal kita kemana-mana. Jadi si makhluk jahat yang dibawa oleh orang yang turun dari taksi. Itu kan cuma modus operandi mereka. Berlagak turun dari taksi. Oh berarti ini orang baru datang. Padahal ini cuma taktik saja. Supaya kita pun tidak mencuriga apa-apa. Karena kalau nanti senggol. Bahaya disenggol. Jangan lihat, pergi. Nah, sekarang turun dari taksi. Lewat dikit turun dari taksi. Oh ini orang baru. Tapi begitu kita cooperate. Menjawab itu berarti kita sudah. Ya karena sudah setuju artinya. Nah, itulah. Kalau kita rajin baca parita. Itu maksud saya dari tadi. Supaya kita kemanapun dikawal. Jadi ada mau black magic mau apa. Ada yang kawal kita. Dewa-dewa pelindung kita akan tanya sama yang mau menyerang itu. Sebab itu parita jangan dipandang enteng. Tapi banyak orang bilang. Pak, parita itu kan bahasa asing. Ya masa bodoh itu mau bahasa asing. Memang dari dulu begitu, kok baru tahu. Karena itu bahasa yang dipakai oleh Sang Buddha untuk mengajar makhluk-makhluk lain. Jadi begitu kita baca parita, kita sama dengan mewakili Sang Buddha mengajar dhamma kepada makhluk lain. Nah kalau kita rajin di rumah dan di mana saja kita rajin baca parita, ya makhluk-makhluk ikut suhunya lah. Itu kan suhunya. Nah, mereka sportif. Kalau guru mau diganggu, mereka bela. Beda dengan kita. Begitu lihat bos mau diganggu, kita caw dulu.
Jadi rajinlah baca parita. Di mana saja kita sempat baca parita, baca aja parita. Cuma jangan kalau di pesawat baca parita kedengaran. Atau mulut komat kamit di samping orang yang bingung. Ini ngapain ya, mau guna-gunain gua? Kalau nona mungkin di samping kita komat kamit, langsung dia menyandar. Kenapa? Memang dia pelacur kelas tinggi kok. Sudah terbang sampai di angkasa tingginya kan. Kita komat kamit. Kamu mau pelet gua, aku serahkan diriku padamu. Nah, matilah kau. Jadi, rajinlah baca parita, supaya dimanapun kita dibantu, dikawal oleh makhluk lain alias para dewa itu. Dan kalau Anda mau kemana-mana juga, baca parita pendek aja, atau di depan altar kamu bilang, semoga para dewa yang ada di rumah saya ini atau di mana mereka berada itu, melindungi saya dalam perjalanan saya. Loh kok minta? Sama orang tua juga bisa minta, mungkin apa para dewa enggak? Boleh aja. Kita minta perlindungan, memang begitu. Saya juga begitu. Cuma tadi belum. Padahal saya biasanya, kalau saya namaskara, saya minta tolong para dewa. Saya nggak tahu pertanyaan apa yang akan muncul. Bantu saya. Jangan tertawa, itu benar, saya pakai itu. Ya bukan karena saya pandang enteng saya tidak minta tadi. Memang something wrong dengan pikiran saya, lupa. Lupa, saya juga kaget. Saya ngomong sekarang juga. Ya kenapa saya lupa? Saya biasa begitu. Karena bukan semua saya kuasai. Yang bertanya latar belakangnya apa juga saya nggak tahu. Ya kan? Jadi pertanyaannya juga sesuatu yang saya nggak mengerti. Jadi kalau ada yang bertanya, ya saya cuma berusaha secepatnya saya berpikir dari dasar-dasar yang ada di agama Buddha. Dan itu kan mengingat apa yang lalu. Jadi rajinlah baca parita. Gak usah malu yang belum punya jodoh juga kalau mau jadi biku, mau pingin kawin, minta aja. Tolong saya supaya saya dapat pasangan yang sesuai. Silakan meditasi. Untung bertanya. Kira tunggu dulu. Walaupun lady yang muncul, tapi saya tidak lupa yang di belakang sudah tanya tadi. Hey you yang di belakang dekat papan tulis. Ya. Karena you sudah duluan tadi, tapi ini lebih cepat. Jadi, ya. Nama budaya Bante ya. Nama budaya. Banteng. That's okay. Bante I don't mind. Banteng, jangan bilang bante. Ya, bante yang nggak ada rambut dan pakai jubah yang diputer-puter itu. Oh ya. Saya mau tanya ya, kalau misalnya saya bantu baca parita untuk orang yang terkena pelet itu bisa nggak ya? Orang yang apa? Orang yang terkena pelet saya bantu dia baca parita gitu. Ya, ada yang bisa bekerja. Ternetralisir gak gitu? Kalau dia ada di samping Anda, baik, tapi ada persyaratan juga supaya lebih mantap dan para dewa dekat Anda. Ingat, sebagai orang awam, kita harus punya sila yang kuat. Terutama sila ketiga, jangan dicoba-coba main-main itu kalau mau bantu. Karena kekuatan batin akan hilang kalau orang melanggar sila ketiga. Musuh bebuyutan kekuatan batin adalah sila ketiga. Tapi ada yang hantam saya. Tapi ada orang yang jahat, yang bajingan, malah lebih rajin dia begitu. Kok bisa? Ya karena dia sudah kerjasama dengan makhluk lain, bukan lagi dengan para dewa. Memang dia sudah dijorokin masuk supaya lebih celaka. Nah itu ya. Tapi sekarang mau membedakan yang positif dan negatif itu sulit. Nah tinggal kita lihat akibat perilaku kita. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Si teman yang saya bilang jangan suka main-main cenglot begitu. Tapi dia bilang masa bodoh yang penting aku jadi kaya dan berkuasa. Nah berarti sudah konyol. Dan memang perilakunya saya perhatikan. Sudah bukan dia. Sudah dikuasai oleh makhluk lain. Jadi kalau Anda memang mau bantu orang, boleh. Bisa coba, bisa aja Anda powerful, memang kuat. Karena bisa saja di antara kita di sini, dari dulu memang sudah jago meditasi, masih punya sisa. Jadi begitu meditasi sebentar, bisa. Atau baca parita,
para dewa datang. Kenapa? Itu mantan anak buah Anda dulu. Begitu datang langsung bilang, yes bos. Wah, we are here. Terus siapa ya? Itu baca paritanya parita yang mana ya? Nah, inti parita-parita yang ada yang populer, ya sudah. Bandana sudah sudah tentu. Tisarana oke. Nah, mulai dengan Karania Meta Sutta. Ratana Sutta, Manggala Sutta. Itu biasa nih 3 ini yang paling penting. Lalu ada yang bilang, aduh Pak, kalau baca Karania Meta 10 bait itu panjang. Oke, diskon. Tinggal 7, 8, 9. 8, 9, 10. Mulai dari Mentanca, Sabalokasmin. Tapi, ya. Begini, itu intinya. Biku-biku juga kalau baca Parita Manggala di rumah-rumah, sudah diskon. Dan begitu. Kalau Manggala Sutta masih tetap panjang. Cuma dipotong yang bait pertama lalu bait kedua seterusnya. Ratana Sutta itu ada 14 bait tapi biasanya yang dibaca cuma 6. Nah, itu yang saya lihat saya bisa tunjuk itu. Siapa yang punya buku Parita itu? Ada. Oh, di sini saya kira ada itu Ratana Sutta. Tapi coba cek dulu. Ya sudahlah. Telepon saya nanti saya kasih tahu. Terima kasih Pak. Kasihnya diterima. Ya, silakan. Ya. Ya boleh 3 dilakukan, tapi yang satu kamu tidak sebut. Minta. Para dewa yang ada di sini, tolong saya. Apa bedanya dengan saya kalau saya bilang tadi Namaskara, saya juga minta tolong. Para dewa tolong saya. Saya tidak tahu pertanyaan apa yang akan muncul. Saya minta juga. Banyak kali saya minta. Orang bilang kalau di agama Buddha tidak minta. Ya saya minta dengan dasar karma saya juga. Kalau yang karma saya nggak punya, ya biar minta-minta juga ditendangin nanti. Dia bilang cerewet banget lu. Saya minta. Karena itu minta itu sama dengan aditana. Semoga saya jadi seperti itu. Tujuannya ini aditana, tekad. Dan seperti yang saya sudah bilang dari dulu, pada umumnya orang-orang itu, pribadi-pribadi, memiliki dewa pelindung masing-masing. Sebenarnya begitu. Tidak usah kita baca Parita, sudah ada dewa yang lindungi kita. Dan dewa itu biasanya, ya saya suka tanya itu yang lindungi itu siapa sih? Yang gini. Yang orang itu juga ada pelindungnya siapa yang itu biasanya masih famili dari yang bersangkutan. Pada kehidupan yang lampau. Nah sebab itu, kita tidak ada free yang being alone, nggak ada. Kita kemanapun dikawal. Tapi karma kita, begitu kita melanggar sila ketiga, pengawal kita lari. Kenapa? Lalu sudah melanggar begitu, bau busuknya 10 kilometer pun sudah kebau. Jadi mesti sila yang baik. Pertama sila ketiga itu yang paling konyol. Kelihatan sederhana, tapi disitulah kuncinya. Jadi banyak orang dulu, misalnya yang dibilang mbah-mbah di Jawa Tengah Timur, yang jago kalau ditembak tidak tembus dan begini karena punya ilmu kanuragan bilangnya itu. Tapi begitu dia selingkuh, tembak tembus, mati. Sial banget itu. Atau seperti seorang bapak, dia mendapat masalah selama 60 tahun dia mau cari jawabannya. Karena waktu dia bicara sudah umur 80 tahun. Ya bukan karena saya, tapi kebetulan saya lagi ceramah. Di situ dia mengerti dan dia bilang, saya mendapat jawaban yang ku cari tahu dari 60 tahun lalu.
Sebab waktu dia masih muda, sudah sering meditasi. Dari muda sebelum kawin. Sampai saya sudah bisa lihat makhluk-makhluk lain. Kalau kemana saja dia datangi, lihat, ada makhluk di mana, duduk di mana. Dia tahu. Dan lihat orang pun dia tahu. Orang itu baik atau tidak. Saya bilang, luar biasa saya waktu itu. Tapi setelah saya kawin, pelan-pelan itu hilang. Nah, kenapa itu hilang? Aku tidak mengerti. Nah, pas ada ceramah saya ceritakan ini. Pokoknya kalau orang melakukan hubungan seks, positif atau negatif, selingkuh atau tidak, itu dilakukan. Itu boleh dibilang apa ya, tenaga intinya habis. Wah, itu kalau cerita silat kan apa namanya? Apa itu ceritanya? Ya, tenaga dalamnya lah. Ya, kalau sekarang bilang Ci ya. Tenaga dalamnya ambruk. Habis ilmu murninya, apa itu tenaga murninya istilahnya. Jadi, Romo, baru saya tahu. 60 tahun lalu, baru malam ini terjawab. Ya, padahal itu sebenarnya kalau bicara kebatinan sih biasa. Hati-hati itu. Jadi, bagi mereka yang mau maju, ya minta. Dan jaga sila dengan baik. Itu aja. Jadi Sang Buddha membabarkan Pancasila Buddhis itu. Kalau kita renungkan luar biasa. Tapi kan kita pandang enteng ya. Cuma Pancasila. Padahal ternyata itu sudah patokan-patokan yang harus kita laksanakan. Tapi kita pandang enteng. Jadi kalau kita mau selamat, rajin baca parita, selain laksanakan sila, dan banyak berbuat baik. Terutama bukan saya dari dulu, saya sudah bilang, fungsi. Kalau kita menyelamatkan makhluk lain, berarti kita memberikan segala-gala bagi dia. Yang seharusnya dia mati, malah tidak jadi mati, karena kita selamatkan. Nah, efeknya sama kita, ya itulah yang menarik. Ya, masih berlanjut? Cukup. Ya. Dua-dua. Orang Pancasila, dua-dua lah. Dua-dua. Ya. Diam, mau meditasi aja. Ya. Ya begini, ini Anda mau mengembangkan batin atau memuaskan nafsu? Pilih sendiri. Itu persoalannya. Ya risiko. Pancasila ini kan pada umumnya umat awam. Oh, kalau orang awam baca Pancasila, ya iya, dia kan tidak selingkuh. Enggak apa-apa lah. Jadi kata Pak Umur, yang selingkuh, yang tidak selingkuh, yang sudah menikah atau belum menikah. Ya begini, kalau orang punya kekuatan batin, dia tidak boleh melakukan hubungan seks. Absolut. Mau selingkuh atau tidak, yang resmi suami istri, katakan hubungan seks. Saya bilang keluar tenaga murni keluar. Yang tadi dia punya ilmu ada, hilang. Nah, tinggal terserah yang bersangkutan. Mau mempertahankan ilmunya itu, atau dia menikmati dunia. It's up to you. Nah, itu risiko. Mesti ada pilihan di dalam hal ini. Nah, kalau dia pikir ya sudahlah. Ilmu begini saya tinggalkan. Yang penting istriku atau suamiku bahagia. Wah, do it as you like. Ya kan? Tapi kalau you berpikir juga supaya kemampuan batin cukup kuat, nah berarti sudah mesti diatur itu. Yang tadinya seminggu 7 hari, ya memang begitu. Saya tidak bilang seminggu 7 kali. Saya bilang seminggu 7 hari. Ya mesti diatur. Intervalnya. Tapi dengan kata lain, punya ilmu lepas lagi. Punya ilmu lepas lagi. Karena ilmu itu dicapai dengan meditasi. Tergantung orang. Sang Buddha nggak larang. Ya punya risiko lah. Sama saja. Orang mau bisnis supaya kaya, waktu di rumah kurang.
Kecuali dia supplier yang pinter main telepon, ada di rumah terus. Ya, banyak kan yang bermain itu. Atau yang pakai internet aja, email dia main, bisa jadi rumah terus. Di samping istrinya atau suaminya. Tuh kita dapat duit lagi. Ada order lagi. Ya, bisa aja. Kayak lihai itu. Tapi harus cari langganan. Karena Anda supplier. Jadi bukan dilarang. Kalau orang dia kawin ya sudah. Pilih aja. Mau mengembangkan batin atau mau bikin anak. Nah kalau mau bikin anak ya udah. Ada risikonya. Batin akan nggak dilahir. Ya sang Buddha ngajarnya begitu. Tapi jangan dibilang atau dikira orang awam tidak bisa jadi suci. Itu kan kekuatan batin yang saya maksudkan. Beda dengan kesucian. Sebab ya, dari dulu saya sudah ceritakan. Wisaka, wanita tercantik di zamannya. Salah satu wanita tercantik di zaman Kak. Dia belum umur 16 tahun sudah sotapana. Orang suci loh. Ya dia tidak punya kekuatan batin yang aneh-aneh itu. Lalu dia kawin. Nah, dia bernafsu atau tidak? Kalau bicara seks, anaknya cuma 10 pasang. Berarti dia hebat juga. Cuma penampilan yang luar biasa. Dia usianya meninggal 120 tahun. Tapi sampai dia mati, sejak dia kawin, fisiknya tetap seperti 16 terus. Sampai nenek tua. Tidak ada uban. Sehelai pun muncul di rambutnya. Sebab itu kalau dia pergi-pergi, bersama cucu-cucunya sampai buyutnya, sulit membedakan mana Wisaka. Kecuali dia pakai mantelnya, waktu mantel kawinnya dia suka pakai. Baru ketahuan, itu Wisaka yang dalam. Dan mantelnya itu, ya atau baju gaun kawinnya. Kalau kita hitung pakai uang pakai uang dolar, itu harganya 90 juta dolar. Saya baca itu, tidak ada yang bisa lawan dia. Karena baju itu dibuat dari benang emas, dan memang emas dan perak, lalu ditaburi dengan 6 liter berlian. Nah coba hitung aja berapa. Karena pakaian itu, belakangnya itu seperti burung merak yang lagi terbuka. Burung merak kan yang seperti orang main-main kuda kuda kepang itu. Yang macam rep itu pakai itu bisa. Kan itu merak seperti itu. Dan dia kalau sudah pakai baju itu seperti merak yang mau jalan. Dan dia memang kuat. Orang yang suka beli pun susah kalau pakai terlalu berat itu pakaian. Dia bisa karena tenaganya sebesar 2 ekor gajah. Jadi kalau suaminya jangan macam-macam. Iya. Raja Tes, Raja penasaran, Raja Pasenadikosala penasaran. Apa bisa benar dia begitu? Apa yang dia buat? Pas mata-matanya bilang, wah Wisaka dengan dayang-dayangnya. Tapi itulah, Wisaka dengan dayang-dayangnya. Sejak dia gadis, dayang-dayangnya ada 500 orang. Kawal dia kemanapun dia pergi. Kalau dia mau mandi dan ganti baju, masuk dari pintu 1 di kamar mandinya. Wah pasti kamar mandinya besar. Begitu dia masuk dari pintu yang 1, keluar pintu 11 sudah ganti baju. Kamu siapa yang gantiin baju kamu? Nah itulah Wisaka. Jadi raja itu lepas itu gajah perang yang biasanya memang besar. Dayang-dayangnya di depan tahu ada gajah liar datang, dianggap ada gajah liar karena tentara banyak tangkap, terlempar semua. Lari mundur karena di depan sudah ada dayang-dayang, di belakang dayang-dayang, di samping juga ada. Dayang-dayang depan yang lari ditanya, kenapa kamu lari? Aduh, ada gajah besar yang lagi terlepas. Dia menuju kemari. Sebab itu kami lari. Wisaka malah berpikir apa? Gimana ya itu gajah itu, kasihan. Kalau saya tangkap di gadingnya, hancur itu gadingnya. Apa yang saya harus buat? Oh sudahlah, kalau dia datang, nanti saya jepit aja gadingnya dengan 2 jari saya. Lalu nanti saya dorong. Wah begitu gajah sudah dekat mau nyeruduk dia
tangkap dengan 2 jari, dorong itu gajah. Gajah yang mundur bukan dia, karena Wisaka tidak biasa jalan mundur. Wah, luar biasa. Dia pernah ada kasus. Waktu dia sebelum kawin, dia lagi jalan-jalan, hujan turun, hujan lebat turun. Dayang-dayangnya lari karena takut basah. Bisakah jalan aja? Ada orang yang tanya dia, perempuan lemah gemulai begini kalau kawin gimana? Jalan aja, nggak bisa, lari aja nggak mampu. Bisakah bilang, jangan ngeledekin gua dong. Saya tidak mau lari, kenapa? Saya kan gadis. Kalau saya jatuh luka, lama sembuhnya, jelek bagi seorang gadis. Kalau cuma baju basah, bentar aja gua ganti beres. Jawabannya lain. Terlalu pinter. Itulah, saya mudah-mudahan Anda itu seperti Wisaka aja semua. Ada pertanyaan lain? Sudah bengkok kemana-mana saya bercerita. Meditasi mulai. Diam kan? Nah itu, saya dengar dia batuk. Saya teringat yang lalu, saya batuk di atas sana. Karma buruk saya, dan Anda juga karma buruk, saya pergi. Kok diam? Ada yang mau bertanya lain? Ya sudahlah, kita tatap-tatapan aja lah. Daripada saya ditatap, saya balas menatap aja. Ya, silakan. Namo Buddhaya. Apakah dengan membaca parita dan fungsinya ya, itu bisa meringankan karma buruk kita atau cuma menambah karma baik kita? Begini, di agama Buddha tidak ada diskaun karma. Karma buruk cukup hebat kalau memang kita punya karma buruk. Tapi karma baik juga kita itu cukup kuat. Jadi kalau kita tahu kita sudah berbuat karma buruk, ya bikin function aja lah sebanyak-banyaknya. Karena ini karma baik yang memang bagus banget. Supaya kalau karma buruk kita yang kuat akan menghantam kita, yaitu tadi. Yang sebenarnya kita bisa mati, tapi cukup setengah mati. Gitu. Karma tetap akan menghantam. Atau kan contoh seperti yang umum saja. Kita sudah bersalah sama perusahaan. Bos akan mengambil tindakan. Tapi kita juga bukan bodoh. Kita sudah tahu bos akan ambil tindakan. Tapi sebelum dia ambil tindakan, kita sudah bekerja yang luar biasa. Banyak pekerjaan yang tadinya tidak terselesaikan oleh teman pun kita yang tangani. Semua beres. Sampai waktu itu bos periksa, dia kaget. Oh bisa, benar semua bagus sekali. Tanya sama orang lain yang jujur juga. Kok ini bisa selesai, ini siapa yang kerjakan? Kamu? Bukan, itu. Yang si nakal itu bos. Bisa begini juga dia. Kita dipanggil yang tadinya harus dimaki-maki. Sekarang cuma ditegur. Tapi awas, jangan lagi seperti itu ya. Nanti gue gak dipecat, selamat gue. Karena kita sudah bikin karma buruk, karma baik baru. Sama, rumus umum itu begitu. Jadi kalau kita sudah tahu karma buruk kita sudah buat, ya usahakanlah karma baik yang kita lakukan. Nah tadi saya bilang main black magic, bahaya itu. Saya sendiri nggak bisa ukur lagi sampai seberapa hebat itu. Tapi kalau kita function juga bukan jelek. Ya, tapi jangan cuma satu kali. Kalau mampu yang lebih ya, bikinlah daripada mampus dihantam oleh karma buruk yang akan menyambar itu. Nah, bolehlah disambar tapi tidak mati kan. Itulah maksud saya. Jadi baca parita, function atau bikin yang lain ya bikin karma baik baru. Jadi siapa saja yang sudah tahu banyak karma buruk, ya udah function lah. Kalau saya sudah tahu sih. Saya dulu banyak karma buruk karena saya tukang mancing. Udah banyak ikan yang mampus. Bukan cuma mampus lagi.
Dia masih hidup, gua gigit aja harus melarikan lari. Waktu saya kecil suka main-main ikan di kolam-kolam kecil yang saya bikin. Taruh ikan situ banyak yang loncat. Apa yang saya bikin? Saya tangkap yang masih hidup di situ supaya jangan berenang keluar. Tak congkel matanya. Keluar. Siripnya tak putus-putusin juga. Dan waktu itu pikirannya beda. Saya masih kecil, saya bukan orang bodoh. Binatang itu kekuatan manusia. Pandangan salah. Sekarang sudah ngerti. Terlambat semua. It happened. Nah, tinggal tunggu karma buruknya berbuah. Takut juga ya fungsen. Ini terlalu banyak. Ular saya lihat pasti putus. Dulu. Karena sudah dibilang. Nanti kalau manusia lihat ular lebih dulu, hancur kepalanya ditutup oleh manusia. Tapi kalau ular yang lihat manusia lebih dulu, itu akan dididik oleh ular. Sudah dibikin permusuhan. Jadi pintu dipelihara di situ. Sedang kamu dulu setan jahat sekalipun kita baca Al-Quran. Tidak, beda konsep. Kita tidak diajar memusuhi. Walaupun dia sekejam sekalipun tadinya maki-maki dia, tapi begitu baca parita, sabesa ta'wera pun tusuki tata. Begitu lihat dia, mampus lu. Tapi mulut sudah bilang semoga dia bahagia. Kan begitu kan, nanti sebentar bilang begitu juga. Karena kita dilatih jangan membenci. Nah, bab ini saya potong cerita. Tapi ini sudah terjadi. Tidak setuju dengan hukuman mati. Dia aja dihukum seumur hidup, tidak ada kebebasan. Tidak. Ya mungkin dia dirantai atau bagaimana. Tiap hari kerja, bersihkan got Jakarta. Iya, kan dikasih makan. Kalau dia capek ya dikasih makan yang benar, kasih istirahat, ya itu kerja lagi. Daripada mati cepat. Kalau di penjara bisa nonton televisi sekarang. Malam-malam masih nonton sepak bola sampai jam 3 kan boleh. Daripada sudah ditempa mati seperti sekarang selesai. Dan kalau dia pintar dia meditasi. Siapa tahu pakai rantai ya nanti begitu dia meditasi rantai semua lepas. Langsung dia pergi nonton di mana dia terbang menghilang. Tapi karena dia tahu dia masuk penjara pagi-pagi sudah ada lagi. Kan meditasi. Atau begitu dicari, wah kemana dia? Hilang. Begitu orang buang muka, dia sudah nongol lagi. Karena dia dengar dari jarak jauh. Gua dicari. Sebagai tahanan dia tetap harus terima. Udah selesai. Udah panas ini. Menyala dia, merah menyala. Ya. Kok kamu bilang gak berguna? Iya, masuk neraka wicit tetap Anda akan welcome di sana. Tapi waktunya kan bisa dapat diskon. Waktunya. Yang tadinya misalnya 1 juta tahun, ya dapat potongan lah 2-3 hari lumayan.
beda 1 juta lagi toh. Tinggal 999.998 karena dipotong 2 hari. Siapa yang bilang? Anicca semua. Jangan-jangan dulu yang saya lihat kamu tuh di neraka itu waktu itu. Kok ketemu di sini ya? Karena begini, kenapa saya bilang begitu? Sebab dari 31 alam kehidupan, kita sudah berputar-putar, ya menurut pandangan Sang Buddha itu, dalam 26 alam, kecuali 5 alam sudawasa. Karena itu tempatnya anagami. Nagami tidak mungkin lahir kembali. Tapi yang 26 alam, kita sudah pernah ke sana. Apalagi neraka, mungkin langganan. Karena begini, kalau masih ingat cerita saya yang dulu, yang dibilang marah, tahu kan ya, suka ganggu-ganggu Sang Buddha. Bukan penggoda ya, karena di agama Buddha tidak ada penggoda. Yang ada, makhluk yang mengganggu. Cuma daya tahan kita kuat atau tidak. Jadi kalau laki-laki, jangan bilang wanita penggoda. Laki-laki yang nggak tahan lihat wanita, begitu. Jangan dibalik dong. Itu kalau bilang penggoda itu mengkambing hitamkan, itu tidak sportif. Nah, jadi Sang Buddha suka diganggu, tapi karena Sang Buddha yang diganggu lain polanya. Nah, belakangan makhluk yang sama mengganggu Moggallana. Biku Moggallana yang diganggu. Nah, Biku Moggallana juga bukan kejam, karena dia seorang arahat, nggak akan kejam. Begitu si Mara ini mengganggu Biku Moggallana, ketahuan. Sebelum Biku Moggallana bicara apapun, dia sudah lari. Pas dia lari, Biku Moggallana panggil dia. Panggil namanya yang sudah berkapa-kapa tidak pernah disebut. Dipanggil namanya Namuci. Namuci kembali. Dia kaget. Nama yang sudah lama orang tidak pernah sebut atau makhluk manapun sebut. Kok disebut oleh biku ini? Dia datang, dia balik. Langsung balik kanan gerak. Dia tanya apa? Bante. Kenapa Bante tahu nama saya? Apa yang Biku Moggallana bilang? Sebelum kamu jadi marah, saya marahnya. Jadi dulu Biku Moggallana brengsek juga satu. Kalau bilang iblis jahanam menurut pandangan agama lain, sebelum kamu jadi iblis jahanam, saya lebih dulu. Begitu saya selesai, kamu aplos. Begitu. Kenapa saya tahu kamu? Karena mama kamu itu adalah saudara saya. Jadi itu Moggallana omnya. Nah, kita lihat itu konsep ini. Bahwa di agama Buddha, makhluk yang jahat bagaimanapun bukan harus dibenci. Moggallana aja yang dibilang iblis jahanam dalam bahasa agama lain bisa jadi arahat. Kita nggak usah benci. Kalau nggak suka ya nggak suka. Misalnya ada penjahat di kampung. Memang preman ini brengsek banget. Ya kita nggak usah benci dia. Tidak suka dia iya. Tapi tidak perlu benci dia. Kalau ketemu di jalan, hai gitu-gitu aja lah. Tapi mau berteman, sorry. Nanti kalau polisi tangkap dia, kita juga ketangkap nanti. Seolah-olah konco dia merampok. Ya kenal dia, nggak usah benci. Itu. Paling terjauh menurut pandangan agama Buddha dengan orang lain karena tidak cocok. Itu aja. Bukan benci. Tapi kita ada kelanya. Wah benci sama lu. Mampus lu. Ya. Akhirnya kita mampus. Tapi sebelah aja mati. Baru rasa. Jadi dalam pandangan agama Buddha. Semua makhluk punya potensi untuk mencapai kesucian batin. Jadi tidak perlu dibenci. Sebab itulah. Untuk mengatasi kebencian juga kita diajarkan bahwa yang sesungguhnya kita benci apanya? Apanya dari orang itu yang kita benci? Nah, kalau kita ingat dia pernah berbuat kebajikan, ingatlah itu supaya jangan benci dia lagi. Ternyata dia dulu pernah
tunjuk jalan untuk saya. Karena ada seorang Brahmana, dia mau jadi biku. Tapi orangnya memang pelitnya minta ampun. Cuma biku biku Sariputta. Jadi begini ceritanya. Jadi orang itu belakangan mau jadi biku. Si mantan Brahmana itu mau jadi biku. Tapi tidak ada yang mensponsori, menyetujui. Biku-biku umumnya tidak mau. Lalu Sang Buddha tanya, siapa yang pernah tahu orang ini pernah berbuat kebajikan? Biku Moggallana Biku Sariputta yang jawab, Bante, saya pernah mendapat sendok nasi dari dia. Jadi gimana mau Sariputta? Ya, dia pantas ditabiskan. Habiskan dia. Padahal cuma sesendok nasi. Biku Sariputta tidak lupa. Jadi perbuatan baik orang lain kita jangan lupa. Gaya Biku Biku Sariputta. Tapi bukan bilang itu jangan lupa budi orang lain. Di agama Buddha tidak pakai sistem budi-budian balas budi begitu. Kewajiban. Jadi kalau dia bisa berbuat baik, kita juga bisa. Kenapa? Karena dia sendiri begini, kita juga begini. Bukan balas budi, karena juga berbuat baik sama saya, satu waktu saya balas, impas ya, habis ya. Nggak bisa, karena kita tetap jalan. Nggak ada impas-impasan. Nah, tapi banyak nasihat bilang, jangan lupa balas budi. Harus balas budi sama mama dan papa. Nggak perlu, itu kewajiban. Kita juga nggak minta dikasih. Nah begitu juga. Begitu mereka tidak mampu, tidak berdaya, kewajiban anak untuk mengurus mereka. Kewajiban. Dan jangan bicara macam-macam. Oh tapi dulu waktu saya dibesarkan mama papa pelit. Nah sekarang rasain nggak berdaya, saya pergi. Nah itu yang kurang ajar. Nggak boleh begitu. Bagaimanapun si mama ya tetap mama. Mau dia brengsek sekalipun ya mama. Begitu ya. Tapi dia nyandar-nyandar siapa lagi kalau bukan anak kan? Nah, itu. Sebrengsek apapun mama dan papa itu ya tetap mama dan papa. Karena kalau bukan mereka kita tidak lahir di dunia ini. Kamu jangan jadi pinter. Tapi mama papa aku kan tidak minta jadi anak mama dan papa. Malah aku kan jadi korban asik-asik mama dan papa. Waduh, baru dia ngomong begitu aja sudah bikin karma buruk banyak itu. Baru ngomong begitu. Oke, ada yang lain? Yuk, silakan. Di belakang sana. Pak Wawor, saya mau tanya, ini tentang function, saya mau tanya langsung aja tentang pendapatnya Pak Wawor. Ini dalam function ini kan tujuan kita kan baik, yaitu untuk melepaskan makhluk hidup biar mereka bisa hidup di alam bebas. Itu tapi ditangkap orang. Hah? Itu ditangkap orang. Iya, nah itu yang mau saya tanya. Tapi pas itu juga mereka pasti ujungnya ditangkap orang gitu. Walaupun memang ya istilahnya mungkin dari 10 hewan yang kita lepas, entah pasti 6 atau 7 ditangkap gitu. Nah, kalau pendapat saya sih, apa sebenarnya yang harus kita function itu makhluknya atau orang yang jual ya? Ya kalau kamu bisa ya orang yang jual aja sekaligus kalau bisa. Ya itu. Terus yang kedua, begini. Perbuatan itu step by step, itu beda. Kita yang penting sudah selamatkan. Sebentar dia tertangkap lagi, memang karmanya jelek banget. Tapi kita melepaskan sudah kita kerjakan. Jadi seperti contoh, orang melepas ikan di satu kolam yang cukup besar, ya sebesar inilah. Tahu-tahu ikan itu kepancing, memang dasar serakah lu, sudah dilepasin mau selamatkan tapi masih begitu sih, itu urusannya dia, memang karmanya jelek. Karena orang yang tangkap orang lain, kecuali masih dekat dengan kita lihat, kita beli lagi ikannya, lalu dia ngancam, bapak lepas gua pancing lagi dia nanti, ya terserah lah. Tapi yang penting kita sudah selamatkan. Dia ketangkap, itu bukan urusan kita. Sudah, step kedua. Jadi sama saja di tepi jalan ada yang minta-minta. Kalau dia minta kita ada dana, ya kasih aja.
Sebentar uang itu dia pakai judi, ya urusan lain lah. Yang penting aku sudah tolong dia. Kita nggak tahu lagi apa yang terjadi. Cuma akibat karmanya, ya kita dapat diskon juga. Ternyata orang yang menerima dana kita itu moralnya bobrok. Nah, sebab itu ada kecenderungan akibatnya orang mau berdana kepada Bante karena dipikir Bante itu lebih baik daripada orang bobrok ini. Walaupun sesungguhnya dana kepada siapa saja kita berikan. Cuma memang di dalam Dakina Sutta Majjhima Nikaya dikatakan, kalau kita berdana kepada binatang, kita bisa dapat, ya kalau dia pakai hitung-hitungan, dapat 10. Cuma dapat angka 10. Kalau berdana kepada orang yang brengsek, moralnya bobrok, dapat 1000. Tapi kalau berdana kepada orang yang baik, kita dapat 10.000. Nah, itulah kalau orang lihat-lihat begitu, dia pakai kalkulator langsung bilang, ke satu biku 10.000. Kalau orang brengsek begini cuma 10, kebantai aja dah. Padahal kita juga bisa lihat keadaan. Kalau orang itu sudah mau mati kelaparan, ya kasih dia aja sebagian makanan. Tadinya mau ke Bante, tapi ini ya, dia sudah mau mati kelaparan, ya sebagian dia bisa kasih aja. Gara-gara kita kasih makan, dia tidak mampus. Sebenarnya begitu. Tapi bukan kasih ke dia semua, ya dibagi aja. Kalau habis makan dia tidak mampus kok. Nah, kalau Anda bisa function orang yang menjual itu, ya bolehlah. Kalau bisa. Terus ada satu lagi, Pak Wawar. Selama ini kita ketahui function itu kan, kita pertama kita ngumpulin hewannya dulu. Setelah kita kumpulin, lalu kita baca parita dulu untuk dia. Kita mendoakan agar dia selamat, bisa berbahagia. Lalu itu baru itu dilepaskan. Tapi kalau menurut pendapat saya, apa sebenarnya kenapa nggak kita lepaskan dulu baru kita baca parita gitu? Karena kalau pendapat saya sih pribadi, pada saat kita function gitu, saya kan pernah pas ada acara function tuh saya yang jagain hewannya gitu. Hewan-hewannya ada seperti yang burung-burungnya. Pas kita function itu mereka tuh kayak masih menderita gitu di dalam kantong plastik itu, injek-injekan saling itu. Jadi kemungkinan masih ada, mungkin ada yang mati pas itu, atau enggak kayak kura-kura itu. Kura-kuranya pas kita masih baca parita, mereka masih menggeliat-geliat gitu, saling injek teman-temannya, sisi-sisi lepas gitu. Kalau menurut saya itu seolah-olah kita bikin mereka menderita dulu baru kita lepas gitu. Apa menurut Kawal, pendapat saya ini benar nggak atau enggak gitu? Ya, ada benarnya juga, tapi sebaiknya sangkar untuk burung atau tempat kura-kura itu ya kalau luas kan dia tidak injak-injakan. Tapi juga kamu nggak tahu kalau mereka injak-injakan senang kan, pijit-pijitan itu. Ya kalau bicara tadi baca parita, ya kalau saya function, waktu saya lepas itu saya bilang semoga kamu bahagia. Itu aja paritanya pendek kok. Semoga kamu bahagia. Itu aja. Habis mau upacara apa? Yang penting sudah lepas. Semoga ya bahagia. Selesai. Atau saya tambahkan, sudah semoga kamu bahagia, lalu idang wo nyatinang hutu sukita hutu nyatayo. Jadi saya lakukan ini juga. Ya bikin model patidana. Jadi biar juga keluarga saya yang sudah meninggal dulu, mungkin mereka jadi peta, ikut berbahagia dengan perbuatan saya. Nah itu yang biasa saya lakukan, cuma begitu. Nggak ada cerita lagi namo tassa bhagavato, nggak ada. Mau cepat-cepat, kalau lama-lama di ember itu ikan mati, oksigennya habis nanti. Nah yang penting cari duit dulu, baru beli banyak-banyak lah, selamatkan aja makhluk. Nah tapi sesuai kemampuan masing-masing. Kalau orang lain bisa lepas ikan mas besar-besar, ya kita kepala timah 2 ekor aja udah lumayan. Daripada ditangkap anak lain mati, ya kita selamatkan. Karena kemampuan kita cuma sampai begitu. Tapi jangan juga goblok. Mau lepas ikan mas, diancol, ya mati. Kan itu air payau atau air asin, ya pakai otak dikit lah. Ya kan tidak bijaksana kan? Lepas ikan laut, taruh di danau air tawar, ya mati. Atau ikan mas taruh lepas mau cepet-cepet,
Tapi di got yang dekil begitu, ya mampus juga dia. Karena ada yang cerita, Pak, di daerah mana itu orang suka juga function ikan laut. Ternyata di bawah itu mereka sudah taruh jaring, sudah tahu kalau hari-hari begini orang datang function situ, taruh jaring. Jadi begitu kita lepas, balik kanan gerak, dia sudah tarik itu jaring. Ini kan sudah ditangkap semua. Tinggal teriak lagi, Ci mau beli nggak? Sialan. Nah kita juga harus pinter, jangan yang tempat yang begitu, cari aja tempat yang lebih bebas. Kalau sudah kelihatan bagus itu bisa curiga itu, something wrong. Carilah tempat yang lebih, kita tahu lah pokoknya tidak ada rekayasa di situ. Ya? Gimana? Lo kok diam? Ya kita diam-diaman aja semua. Ya, wah malah penjaga gawang rupanya bertanya. Namo budaya. Untuk menanggapi pernyataan Pak Or tadi yang soal pemuda yang naik hardtop itu otaknya berceceran punya itu. Yang mana itu? Yang yang naik hardtop yang otaknya berceceran itu. Kan kalau menurut agama Buddha kan agama Buddha itu sejalan dengan ilmu pengetahuan gitu. Berarti kok yang ternyata dia bisa selamat, sementara menurut pernyataan medis kan dia udah nggak bisa terselamatkan begitu kan? Iya. Bukankah itu bertentangan dengan masa ajaran agama Buddha? Karena kan di agama Buddha kan nggak ada yang namanya istilahnya mukjizat gitu dari parita begitu. Enggak, juga nggak mukjizat. Ilmu pengetahuan yang belum canggih. Berarti ilmu pengetahuan belum canggih gitu ya? Belum canggih. Oh. Karena banyak yang dianggap sudah hebat di ilmu pengetahuan, setelah berapa tahun kemudian ditemukan cara yang lebih tepat dan benar. Nah, perhitungan dokter yang masih salah dan alat itu masih payah. Oke. Ya, makasih Pak Ur. Kasihnya diterima. Ya. Saya tarik lagi. Kenapa kamu tanya begitu? Di banyak kasus orang sudah tanya seperti itu, jadi saya juga sudah siap jawabannya. Ya kalau nggak percaya coba sendiri dah. Tapi yang jelas orang itu akhirnya kawin, si anak muda itu kawin dan sudah punya anak. Ya saya nggak mengerti itu. Kok bisa ya? Kan saya bolong udah kepalanya itu. Soalnya saya sudah lihat itu sebagian otaknya itu. Dan tempurung kepalanya yang pecah itu ada di toples. Tapi ditaruh alkohol. Ditunjukin ini bagian kepala dia. Nah ternyata ya itu. Dia bisa kawin loh, berarti kan normal juga dia. Tapi jangan mendoakan diri Anda mau jadi seperti dia, nggak usah. Ya, still going on. Wah ini malah. Ini lebih dulu. Kamu terlambat 2 detik. Ya, silakan. Oh, tunggu mic-nya. Selamat malam Pak Wawor. Selamat malam, dari tadi sudah malam. Mau minta pendapat Pak Wawor, ada teman saya yang sering function gitu ya Pak ya. Tapi dia nggak banyak gitu. Ternyata dia dapat hadiah mobil Lexus BCA gitu Pak. Nah itu minta pendapat Pak Wawor, itu karena perbuatan baiknya yang berbuah atau karena dia suka function juga mendukung perbuatan baik ya, yang berbuah? Terima kasih. Catatan dan kalkulator saya nggak bawa. Yang jelas, dia banyak berbuat baik sebelum dapat Lexus kan? Ya itu. Ya pasti dia berbuat karma baik. Nah karma yang mana yang bikin dapat Lexus, aku tidak tahu. Karena kalau tahu tuh banyak orang akan bikin yang sama. Ya karmanya lah. Nah ini cerita konyol saya. Ini cerita sombong. Minggu lalu saya baru pulang dari Jepang. Setiap negara yang ikut ada World Summit Meeting itu diundang 5 orang, tapi ada negara lain lebih. Yang diundang 5 orang dan mereka berikan tiket dengan segala akomodasi yang ada di Jepang. Nah, setiap rombongan paling kurang saya perhatikan
dapat 3 mobil untuk dipakai. Tapi ada sopirnya. Satu mobil masih semua Toyota ya. Toyota yang di depan sedan, lalu yang berikut Lexus oleh orang yang tahu mobil bilang, ini belum ada di Indonesia Pak. Lexus itu ada Lexus yang terbaru. Karena ada 33 negara yang datang. Jadi waktu mereka parkir terlalu mewah itu. Jadi parkir kita lihat karena dia punya lapangan besar itu wihara tersebut. Wah luar biasa ini. Mereka terlalu kaya. Dia bikin gedung yang luar biasa. Begitu besar dan dari kayu. Hal gedung besar dari konkrit yang beton udah banyak. Tapi yang dari kayu, tiang-tiangnya pun dari kayu aja. Memang gaya Jepang betul-betul. Karena bicara Lexus saya ingat itu. Dan saya tadinya ada rencana seminggu sebelum berangkat saya nggak tahu mau pergi. Saya cuma pengganti orang. Karena ada orang yang nggak bisa pergi, saya yang disuruh masuk, kamu yang ikut. Nah karena yang ikut itu dirjen, dia perintah saya bilang siap, nggak bisa bantah kan. Tuh, karma baik berbuah begitu modelnya, free lagi ya. Tapi saya nggak dapat Lexus, cuma lihat aja orang naik Lexus, bantai yang naik Lexus, kita di Alphard aja. Sudahlah ini kan cerita tambahan aja. Karena kamu bilang Lexus sih. Gimana? Still going on? Ada satu di belakang yang angkat tangan tadi. Saya masih ingat. Karena belum pikun dia, jadi masih ingat. Karena you angkat tangan, sana angkat. Oh ya, itu orangnya. Makasih Pak Wawar. Kasihnya diterima. Tadi disinggung tentang neraka. Saya pengen nanya, itu apa di neraka itu penyiksaannya itu dalam bentuk bagaimana gitu? Apakah ada petugasnya atau? Dia itu bikin pertanyaan jebakan. Nanti si petugasnya bikin karma buruk atau tidak? Lalu yang mau hukum dia siapa lagi? Begini. Banyak cerita tentang neraka itu boleh baca di dalam Dhammapada Atthakatha. Nah, di situ diterangkan kalau orang banyak berbuat jahat, dia otomatis lahir di neraka. Nah, neraka ada banyak macam model, tapi ada model-model neraka itu seperti danau. Danau dengan cairannya di situ adalah kalau dibandingkan di bumi besi panas cair. Lalu kita lahir di situ. Nah, tidak ada itu yang tukang jorok-jorokin orang di situ. Pokoknya kita langsung lahir di situ, langsung di dalam rebusannya. Kalau turun ke dasar itu 100 tahun, naik lagi ke atas itu 100 tahun. Menderita sakit, tapi tidak mati. Nah, coba you bayangkan aja itu. Tapi kalau mau jelas, saya kira you pergi cek aja sana. Nah, kalau berbicara neraka itu, dalam tradisi saya baca banyak buku dan yang komentar sudah terangkan juga, itu selalu berkaitan dengan panas. Jadi bukan direndam di dalam es kutub, bukan. Pokoknya panas. Tapi tidak mati. Ya, itu yang bikin konyol. Nah, ada juga neraka yang sudah digambarkan, banyak yang sudah lihat. Kalau orang tukang selingkuh, dia dikejar-kejar oleh anjing-anjing gila di sana. Lari panjat pohon, tapi pohonnya pohon berduri. Gak pakai baju lagi, jadi cocok aja dia di situ. Tapi itu sebenarnya simbolis, karena kalau ada binatang, kok ada binatang di neraka? Yang jelas dia akan menderita. Nah, saya kira dulu kamu saya lihat ada di sana. Karena saya ada di situ kan. Tapi ya, saya sudah tidak ingat apa yang terjadi sesungguhnya bagi kita di sana. Ya, nggak apa-apalah. Kita lewat mungkin di ada apa tuh tulisan besar-besar, welcome to hell, yang nggak usah masuk lah. Baik, ada yang lain silakan. Ya. Begini, Mara itu sebenarnya dia dewa. Dewa dari surga yang paling tertinggi. Di surga ada 6 tingkat surga, paling tertinggi. Dewa Paranimita Vasawati.
tapi punya pandangan keliru. Kalau orang misalnya dia sudah cantik atau dia ganteng, sudah kaya dan dia itu pendidikannya tinggi, ya anggap aja doktor begitu, kan sudah bagus. Tapi kan dia masih juga punya pandangan keliru. Itu yang jadi soal. Ini pandangan keliru ini yang bikin repot. Kenapa? Dia bisa terpengaruh dengan keinginannya mau berkuasa. Atau dia pokoknya sangka yang lain-lain. Hasilnya dia bikin karma buruk baru. Sebenarnya kalau kita lihat, sudah pintar, sudah ganteng, atau cantik. Apalagi yang mau dicari? Udah kaya. Tapi karena pikiran terpengaruh dengan loba dosa dan moha, berbuat kesalahan. Coba kita lihat, banyak orang lain sudah kaya, tapi kepingin kaya lagi. Bukan apa yang dia lakukan, tapi dia sikat saja perusahaan-perusahaan kecil. Kalau kita mau cek, tapi saya tidak tahu permainan game bagaimana. Coba lihat saja sekarang, supermarket itu sudah menciut itu perusahaan-perusahaan yang ada. Sudah perusahaan-perusahaan besar yang pegang. Karena permainan modal. Siapa yang tahan? Dulu ada Hero, tapi sekarang udah dipegang apa? Giant ya. Ya itu. Ada Alpha, sekarang dihantam oleh Carrefour. Carrefour bukan Carrefour ya, Carrefour. Modal-modal besar. Jatuh lah, jatuh. Jadi tetangga kita nanti. Ya bisa mati, karena di alam dewa tidak kekal. Nah tergantung karmanya. Nah kalau sudah satu waktu habis karma baiknya, dia bisa lahir di alam sesuai dengan karmanya waktu itu yang terakhir. Apa di neraka, atau jadi manusia, jadi anjing, atau jadi apa, terserah karmanya. Oh lain. Nah itulah mereka punya sistem itu. Musuhan betul. Kalau kita nggak perlu musuhan. Bukannya bilang nggak setuju dengan dia. Masa bodoh dia begitu. Tapi tidak usah membenci. Karena kita tidak diajar membenci. Apalagi mau membunuh, mau maki-maki. Kok jelek amat. Orang sudah ganteng, cantik. Tapi maki-maki mulutnya begitu. Kan lucu kelihatan. Kalau disembunyi-sembunyi iya. Tapi satu waktu dimunculkan di televisi rekamannya. Malu banget gitu. Saya kok bisa begitu? Iya dulu waktu di kamaranmu kamu gini-gini. Tuh kamu direkam. Malu. Muncul di televisi. Apa nggak malu? Malu, baru televisi aja sudah malu. Belum kalau di neraka. Ketemu Giam Loong. Tapi nanti ada yang bilang, Giam Loong siapa yang hukum nanti? Nah itu jebakannya nanti. Padahal itu simbolis saja. Gimana? Still going on? Habis kalau diam kan bingung saya lihat. Atau kita memang sambung terus, tapi nanti di pertemuan berikut. Begitu. Saya tidak lihat kamu, you sampai putus lehernya kamu nganggu-nganggu, saya tidak terima. Saya cuma lihat bosnya di sana. Kalau dia sudah nganggu ya oke. See the boss kan? Semua kan decision maker kan eksekutif tertinggi. Jadi baiklah. Kita nanti sambung pada kesempatan yang akan datang. Cuma saya ingatkan, kalau nanti mau bertanya, jangan selalu berpikir mesti langsung bertanya seperti tadi itu. Boleh juga dengan tertulis. Jadi dari rumah sudah bikin ribuan pertanyaan. Tinggal di sini disodorkan aja. Tapi kalau pertanyaan dia tentu saja cuma berapa dulu yang dijawab, orang lain disuruh diam. Dicicil nanti. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi menambah wawasan saja. Dan kalau ada yang mau berusaha silakan. Akhirnya selamat malam, Namo Buddhaya.